Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, disambung dengan majelis zikir untuk menambah iman, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kita harapkan insyaallah ta'ala sampai terbitnya matahari dan bisa kita sambung lagi dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyraq, awal waktu sholat duha, sehingga kita masuk bagian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihasankan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan sebagainya, bahwa Nabi Alaihi Salatu Wassalam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah, summa jalasa yadhkuru hatta tatlu'a asy-syams, summa shalla rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamma." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah duduk untuk majelis ilmu, karena ini termasuk zikrullah. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir, ya, sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, ya, setelah terbitnya matahari sekitar 12 menit atau 15 menit, seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Jangan langsung, ya. Sebagian kalangan atau sebagian ikhwah bahkan setelah terbitnya matahari langsung. Ini termasuk kekeliruan. Ini justru waktu yang terlarang. Ya, tunggu sekitar 12 menit sampai 15 menit. Ya, dan ini yang disebut dengan sholat syuruk atau sholat isyraq, dan dia termasuk bagian dari sholat duha, awal waktu sholat duha. Ya, barang siapa yang melakukan hal-hal tadi, sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, baik membaca Al-Quran, tahlil, ya, bertasbih, bertahlil, bertakbir, ya, sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat syuruk, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Kuatkan, diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya, sebagai motivasi dari Nabi Alaihi Wasallam, penyemangat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sekali lagi sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan bagi kita untuk melakukan
amal ibadah. Karena seandainya bukan karena rahmat Allah dan bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melakukan ibadah. Wallahi laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Nabi SAW pernah mengatakan ketika membuat parit bersama para sahabat dalam perang apa? Khandaq, atau perang Ahzab. Nabi mengatakan, wallahi, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan sedekah, kita tidak akan salat. Artinya orang itu bisa salat, orang itu bisa sedekah, orang itu bisa ta'lim, semuanya adalah karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata karena anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk menjawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sholat, ayo menuju kebahagiaan dunia akhirat. Kita mengatakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Betapa banyak telinga yang mendengar panggilan ada, bahkan mungkin tetangganya persis. Tapi betapa banyak juga kaki yang berat melangkah menuju masjid, apalagi sholat subuh. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Hanya orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa mengawali hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda keberkahan bagi kita, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ketika seorang mengawali paginya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda keberkahan. Apa arti keberkahan? Barokah. Sering kita dengar barokah. Bahkan banyak warung namanya barokah. Apotik namanya barokah. Kita sering juga mendoakan saudara-saudara kita yang nikah, yang punya anak, yang nikah lagi. Lagi ramai ini ya. Baik. Kita dianjurkan untuk mendoakan apa? Keberkahan. Barakallahu lak, baraka alaih, dan seterusnya. Arti dari barakah artinya apa? Al-khairul kabir ad-da'im. Kebaikan yang banyak, yang melimpah dan terus-menerus. Ketika Nabi mengatakan ya Allah berkahi umatku, berarti Nabi mendoakan kita, karena Nabi itu sangat sayang sama kita, sangat sayang sama umatnya. Dia mendoakan kebaikan untuk umatnya dengan keberkahan, kebaikan yang banyak, yang melimpah dan terus menerus, langgeng, bukan hanya sesaat, bukan hanya awalnya saja. Akhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah taala kita akan ngaji bersama, menambah iman, bukan hanya menambah imun saja. Yang paling penting menambah iman juga, paling penting. Banyak seruan untuk menambah imun, tapi kurang seruan menambah iman. Dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu. Bahkan Nabi bersabda, wallahi ya Mu'adz,
Inilah wahyu. Demi Allah wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai. Beliau apabila bertemu dengan para sahabat Nabi yang lain, beliau mengatakan, ta'alau najlis nu'min sa'at. Ya, ayo kita duduk bersama, duduk bareng untuk menguatkan iman. Ya, ini pentingnya kita berkumpul. Ya, tapi kumpulnya bukan cuma ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas. Ya, apalagi ngumpul hanya sekedar untuk bahas kuliner, bahas akhwat, ya, nggak ada gunanya. Dahulu para salaf mengatakan, ijtanibu ya majalisakum min dzikrin nisa'i wa ta'am. Hindarilah, waspadailah, jauhkanlah ya obrolan-obrolan kalian dari hanya sekedar membahas ya perut dan farj, yang dibahas kuliner, bahas ya wanita dan sebagainya. Artinya ketika kita kumpul, hendaknya berkumpul untuk ngobrol tentang masalah iman. Maka apa yang bisa menguatkan iman kita, apa yang bisa memotivasi kita untuk ibadah kepada Allah SWT, untuk beramal saleh. Ini yang paling penting. Karena iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah SWT dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Kita butuh kepada majelis-majelis ilmu yang bisa menguatkan iman, yang bisa melembutkan hati. Kita butuh kepada majelis ilmu ya, yang mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, karena hati kita sering lalai dari akhirat. Pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas dengan tema membangun istana rumah di surga. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberi kepada kita rumah. Rumah itu nikmat. Nikmat Allah banyak. Kita tidak bakalan bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, tidak bakalan kalian bisa menghitung. Saking banyaknya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rumah. Rumah itu nikmat. Allah sebutkan nikmat rumah ini dalam surat An-Nahl ayat 80. Dan sebagai faedah, surat An-Nahl, An-Nahl itu artinya apa? Lebah, tawon. Ya. Nah, tawon. Nama lain dari surat An-Nahl adalah, nama lain dari surat An-Nahl adalah An-Ni'am. Nama lain dari surat An-Nahl adalah An-Ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am? Karena dalam surat An-Nahl Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmat kepada hamba. Makanya dia nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Salah satu nikmat yang Allah sebutkan dalam surat tersebut adalah rumah, yaitu pada ayat yang ke-80 Allah mengatakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Di rumah itu adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Hanya kita kalau sudah diberi rumah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala akan melanggengkan nikmat untuk kita. Adapun apabila kita tidak bersyukur,
Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita. Para ulama salaf mengatakan qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Ya, kita kalau ingin nikmat tersebut langgeng, terjaga, maka rawat dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur bukan cuma sekedar dengan kata-kata alhamdulillah saja. Banyak orang mengira syukur itu cuma dengan mengatakan apa? Alhamdulillah, berarti sudah. Enggak. Syukur itu dengan 3 hal. Ya. Afadatkumun nahnahu minni salasatan yadi wa lisani wa dhamirul muhajjaba. Ya, syukur itu dengan 3. Pertama adalah syukur dengan hati, kedua syukur dengan lisan, dan yang ketiga syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati yaitu kita mengakui bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah saja, bukan karena kehebatan kita, bukan karena tim kita, bukan karena bos kita, tetapi semata-mata karena Allah sayang sama kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu dari Allah SWT. Ya, ini harus kita yakin. Ketika kita punya rumah misalkan, ini semata-mata dari Allah saja, bukan karena ini karena saya hebat cari uang. Ya, bukan. Betapa banyak orang yang pintar tapi nggak dapat pekerjaan juga, lulus S1, S2, S3, pengangguran juga, nggak jaminan juga. Ya, bahkan banyak yang sebaliknya, S3 lulus tapi malah jadi bos orang. Ada. Ya, pernah ada salah satu di Saudi pernah ada 3 orang sekolah ke luar negeri. Ya, yang satu ini 3 orang, 2 orang lanjut ke luar negeri, yang satu tidak lanjut. Yang ini sampai S3 selesai. Pulangnya dapat pekerjaan. Nggak tahunya kerja di mana? Di tempat temannya yang nggak lanjut. Ya, jadi anak buahnya temannya yang nggak melanjutkan ke luar negeri. Ya, artinya bukan jamin. Yang kedua, syukur itu dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji itu apa? Kita menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh pengagungan kepadanya. Ini makna alhamdulillah atau memuji Allah SWT. Ya, kenapa alhamdulillah adalah sebaik-baik doa? Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah pada dasarnya dia berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmatnya. Ya, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, pada hakikatnya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Makanya sering kan kita habis makan disuruh mengucapkan alhamdulillah, bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, karena itu nikmat. Orang bangun tidur nikmat, orang selesai makan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara bentuk syukur juga adalah dengan anggota badan. Ya, maksudnya
Syukur dengan anggota badan adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya rumah, kita gunakan rumah kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya mobil, kita gunakan mobil kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai malah jauh lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum punya rumah masih ngontrak rumahnya, ya malah semangat ibadah. Setelah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah, ya bahkan masya Allah ada AC-nya, ada kasurnya, empuk, saking empuknya, molor terus sholatnya, kebablasan, nggak sholat subuh. Ini berarti nggak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat perkataan para ulama, diantaranya Malik bin Dinar dan Abu Hazim. Ini perkataan yang sangat penting untuk kita camkan baik-baik. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya ni'mah. Setiap nikmat yang tidak membuat dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bencana. Ya, setiap nikmat yang tidak membuat dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah bencana. Kalau kita dikasih mobil, dikasih rumah, tapi nggak membuat diri kita semakin dekat sama Allah, berarti rumah kita berubah menjadi bencana. Kalau kita dikasih HP, bukan malah semakin dekat sama Allah, tapi malah semakin lalai, semakin malas ibadah, ya, maka itu adalah bencana. Kalau kita dikasih ya mobil pun demikian, maka mari kita introspeksi diri kita. Apakah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ataukah semakin menjauhkan kita dari Allah? Dikasih istri misalkan, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau enggak? Ya, kalau itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti istri kita adalah nikmat dan anugerah dari Allah kepada kita. Tapi kalau semakin menjauhkan kita dari Allah, semakin melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti istri kita bencana. Mungkin ya, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Di antara istrimu, anak-anakmu itu fitnah. Maksudnya apa? Ada yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya tidak semua wanita, tidak semua anak itu dipuji. Ya, hanya orang wanita-wanita yang saleh. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, bukan istri yang sembarangan, istri yang salihah. Ya, baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwasanya rumah itu adalah nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri, harus kita syukuri. Pengen tahu betapa syukurnya kita kalau punya rumah, ya, lihat saudara-saudara kita yang belum punya rumah, ya, kasihan tuh yang masih tidur di kolong jembatan, ya, yang mengungsi ketika ada bencana, atau yang masih ngontrak tuh pindah setiap tahunnya, ya, potong-potong cuape, ya kan? Nah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena fungsi dari rumah ini banyak sekali. Satu, tempat kita apa? Berteduh, ya, berteduh dari panasnya matahari biar nggak kepanasan. Berteduh dari hujan, apalagi kayak gini sekarang kan musim hujan. Ya, kalau nggak punya rumah, kedinginan. Ya, tempat untuk istirahat.
istirahat. Ya, coba kalau kita habis capek kerja, pengennya coba pulang biar istirahat, benar langsung. Ya, bertemu dengan keluarga, bercengkrama dengan mereka. Ini fungsi dari apa? Rumah. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan tugas-tugas kita dengan nyaman. Banyak fungsi-fungsi dari apa? Ya, dari rumah ini. Jadi ini harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat satu hal. Sehebat apapun rumah kita, semegah apapun rumah yang kita punya, ya, sebesar dan sebanyak apapun rumah kita, selengkap apapun perabotnya, semahal apapun rumah yang kita beli, ingat bahwa rumah kita hanyalah sementara. Suatu saat kita akan meninggalkan, dan itu adalah suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Lihat dalam sejarah rumah-rumah orang-orang sebelum kita. Ya, Allah menceritakan kaum-kaum sebelum kita, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun yang memiliki kerajaan-kerajaan, istana-istana, ya, bahkan villa-villa di pegunungan yang begitu megah. Tatkala mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan para utusannya, Allah lantahkan, Allah hancurkan rumah-rumah mereka yang megah, yang keren, yang besar, ada arti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dzil autad." Ya, tahukah kau wahai Muhammad apa yang kau perbuat dengan kaum Ad yang memiliki pilar-pilar bangunan yang sangat kokoh sekali, pilar-pilar bangunannya sampai dikatakan sampai sekarang ini masih ada, saking kuatnya pilar-pilar bangunan. Ya, demikian juga kaum Tsamud yang bisa merubah gunung-gunung sebagai villa. Masya Allah, gunung dipahat kemudian dijadikan sebagai villa-villa yang sangat keren, yang sangat megah. Demikian juga Fir'aun yang memiliki kekuatan kerajaan, tentara yang hebat, tetapi semuanya hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mendustakan Allah dan mendustakan para utusannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa rumah yang dibanggakan, rumah yang disombongkan tidak ada artinya, karena semuanya itu hanyalah titipan, semuanya itu hanyalah sementara. Maka ada hal yang lebih penting daripada rumah di dunia ini. Walaupun rumah di dunia ini penting, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu membangun rumah yang kekal dan abadi. Membangun istana rumah yang bukan sembarangan rumah. Kalau rumah di dunia tadi sehebat apapun kecil. Coba kalau kita naik pesawat tuh, lihat rumah kita. Semakin tinggi kelihatan kan? Ya kelihatan. Mana rumah kita nggak kelihatan dari atas? Nggak kelihatan, kecil. Begitulah dunia. Dunia itu apa? Kecil. Semakin kuat dan tinggi iman seseorang, maka dia akan melihat kecilnya dunia ini. Makanya Nabi SAW menggambarkan dunia ini tak lebih dari
sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, ini sayapnya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah, ma saqallahu kafiran qattu." Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah gak akan memberikan minum seteguk air pun kepada orang kafir. Karena dunia ini sebenarnya diperuntukkan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang beriman. Tapi karena dunia ini hina, orang kafir pun dikasih sama Allah SWT. Bahkan bukan hanya seteguk air. Kadang-kadang ada orang kafir juga yang lebih kaya daripada orang Muslim juga. Karena dunia yang hina, bukan karena kemuliaan dunia. Ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah menggambarkan hinanya dunia. Yang perlu menjadi renungan bagi kita adalah seperti makanan yang kita makan. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lid-dunya. Sesungguhnya apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa man lahu fandur ma la yasir. Seenak apapun dia menggaraminya, membumbuinya, pikirkanlah, toh nanti jadinya juga apa? Jadi Nabi menggambarkan dunia itu seperti apa? Makanan yang kita makan. Seenak apapun makanan yang kita makan, pikirkan, toh nanti juga akhirnya juga kita buang. Ya, coba makanan apa paling enak? Nasi uduk. Tiap pagi jadi. Baik, seenak apapun makanan kita makan, ya, semahal apapun makanan yang kita makan, sebentar aja. Ntar juga, ya, kalau pagi gini biasanya, bentar lagi udah pada transfer. Begitulah dunia. Ada orang masaknya lama, berbumbu, bagaimana biar enak rasanya. Makannya cuma sebentar, nanti diproses kemudian kita buang. Itulah dunia. Dunia yang ada orang mati-matian untuk mencarinya. Ya, ada banting tulang, meras keringat, sampai rebut semuanya dibanting-banting tulangnya. Ya. Tapi setelah dia dapatkan, mati. Baru dapat hasil, mati. Ya, mulai muda dia kerja keras, baru mungkin ya dapat pekerjaan, meninggal. Baru dapat rumah, meninggal. Itulah hakikat Allah dunia. Oleh karenanya orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia ini. Yang menjadi fokus dia adalah akhirat. Yang dia prioritaskan adalah akhirat. Kenapa? Karena akhiratlah yang abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nabi SAW menggambarkan, ini perlu kita renungkan bersama, tentang bagaimana perbedaan yang sangat jauh antara dunia dengan akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur madza yarji." Tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat, yakni kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, itu tidak lebih seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan. Ini dekat nggak? Jauh. Ya. Tapi pernah ke laut kan? Nah, coba kalau ke laut praktekkan hadis ini sambil merenung. Kata Nabi SAW, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan. Ya. Kemudian dia tarik. Perhatikan
berapa tetes yang nempel di jari? Ya, berapa? 1 liter? Paling setetes 2 tetes. Setetes 2 tetes ini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Setetes 2 tetes inilah gambaran dunia. Nggak ada apa-apa jika dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Ya, begitulah dunia. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga nanti. Kecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Nabi juga mengatakan, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk salah seorang di antara kalian, ya, itu lebih baik daripada ya dunia dan isinya. Maksudnya tempat cambuknya penduduk surga, baru tempat cambuknya tuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan isi. Nabi juga bersabda, kerudung yang dipakai oleh bidadari surga, wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Nasifuha itu ada 2 makna. Kerudung yang dipakai oleh bidadari surga atau mahkota. Ya, mahkota. Jadi bisa bermakna kerudung, bisa bermakna mahkota. Intinya dia adalah perhiasan yang dipakai di kepala. Ya, dia mengatakan kerudung. Makanya berarti bidadari di surga itu nanti berkerudung. Ada yang mengartikan nasifuha itu artinya mahkota yang dipakai oleh para ratu. Ya. Jadi apapun itu, entah itu kerudung ataukah mahkota yang dipakai oleh bidadari surga, kata Nabi Allah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan, baru kerudungnya kok itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Belum yang pakai, baru kerudungnya kok itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh karenanya, ya, orang yang cerdas adalah orang yang memprioritaskan akhirat dan tidak tertipu dengan setetes 2 tetes dunia. Ya, dan di antara yang cerdas tersebut adalah istri Fir'aun. Siapa namanya? Aisyah. Kalau Aisyah kayaknya siapa ya? Iya. Kalau Aisyah hanya tetangga ya. Kalau Aisyah itu istri Rasulullah. Kalau istrinya Fir'aun, Asia. Dia juga adalah salah satu calon penduduk surga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa di antara calon penduduk surga adalah Asia, istri Fir'aun. Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Perumpamaannya apa? Istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun. Fir'aun kita tahu sendiri ya, seorang yang sangat zalim, kafir, bahkan berani dengan sombongnya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Belum ada itu yang lain yang berani mengatakan seperti itu. Baru Fir'aun, ya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, tapi istrinya, masya Allah, luar biasa. Istrinya Fir'aun justru adalah wanita yang beriman. Ya, dia wanita yang beriman. Sebaliknya, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala
istrinya justru tidak beriman. Ya, jadi ini sebuah perumpamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, namanya Asia. Perhatikan doanya. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ketika dia berdoa mengatakan, ya Allah, bangunkan untukku ya sebuah rumah yang dekat dengan engkau di surga. Itu yang diminta oleh Asia, istri Fir'aun. Walaupun dia di dunia, ya, namanya dia ratu, ya, istrinya raja, hidup dalam kemewahan, ya, dalam kemewahan. Apa yang tak punya tadi? Semuanya dia miliki. Tetapi, ya, yang dia inginkan adalah rumah di surga, bukan rumah di dunia. Kalau rumah di dunia, dia masya Allah, dia punya harta, kerajaan punya, ya, pangkat punya, karena dia adalah istri seorang raja. Tetapi dia ingin, dia merindukan rumah di surga, ya, bukan rumah di dunia. Inilah yang hendaknya kita tiru, ya, hendaknya kita tiru, bukan hanya capek, ya, berlomba-lomba untuk bikin rumah di dunia, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah membangun istana rumah di surga. Oleh karenanya mari, ya, kita bersemangat untuk bangun rumah di surga. Kalau banyak orang nabung, nyicil untuk bangun rumah di dunia, maka hendaknya bagi kita untuk nabung untuk pembangunan rumah kita di surga. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa kiat, ada beberapa amalan. Siapa yang melakukannya, maka Nabi SAW mengabarkan bahwa, ya, Allah akan bangunkan istana rumah di surga untuknya. Ya, ada banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang hal ini, dibukukan oleh sebagian ulama. Salah satunya di buku yang ada sama saya, In'amu Dzil Minnah ala man bunya lahu baitun fil jannah. Ya, buku ini membahas tentang amalan-amalan, ya, yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Siapa yang melakukannya, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Kita sebutkan di antaranya. Pertama adalah sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ya, ma min abdin muslimin yusalli lillahi azza wa jalla kulla yawmin sintai asrata rak'atan tatawwu'an ghayra faridah illa banallahu azza wa jalla lahu bihinna baitan bil jannah. Tidaklah seorang hamba yang muslim yang sholat lillah untuk Allah SWT. Artinya dia sholatnya itu ikhlas. Dan kita tahu bahwa ikhlas adalah salah satu syarat utama diterimanya amal ibadah. Sholatnya ikhlas lillahi jalla wa'ala. Kulla yaumin sintai asra raka'ah. Setiap hari dia sholat 12 rakaat, ya, yaitu sholat sunnah rawatib. Tatawwu'an ghayra faridah. Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, kalau wajib mah memang semua orang memang harus melakukannya. Ya, yang penting itu adalah sholat sunnah, karena inilah yang menjadi apa? Perlombaan. Jadi perlombaan dalam ibadah itu dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat wajib. Kenapa demikian? Karena kalau yang wajib, kan semuanya wajib melakukannya. Ya,
perlombaan yang sesungguhnya itu adalah dalam perkara-perkara sunnah. Ya, karena kalau yang wajib memang itu diwajibkan. Illa banallahu azza wa jalla lahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan sholat ikhlas karena Allah SWT 12 rakaat sholat sunnah, bukan sholat wajib, kecuali Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Insyaallah. Ini anjuran bagi kita, ayo motivasi bagi kita semuanya untuk melaksanakan sholat sunnah, terutama sholat rawatib. Ya, sholat rawatib. Ya, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur, setelah zuhur, ya, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Ini sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa ma taqarraba dalam hadis qudsi yang disebut dengan hadis wali." Hadis wali, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradta." Tidaklah seorang hamba-Ku yang mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah perkara-perkara yang wajib. Maka utamakan, prioritaskan yang wajib. Jangan sampai kita semangat melakukan yang sunnah, yang wajib malah ditinggalkan. Nah, ini orang-orang yang tertipu. Kata sebagian ulama, man sawalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man sawalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang sibuk melakukan perkara-perkara yang wajib sehingga tak sempat melakukan yang sunnah, ini diberi udzur. Diberi udzur. Kayak misalkan kita ada sholat sunnah, pas sholat sunnah kemudian ada sholat wajib, yang didahulukan yang wajib. Makanya kata Nabi, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau didirikan sholat, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib saja. Dahulukan yang wajib, karena itu yang lebih utama. Ya, dimaafkan kita nggak melakukan sholat sunnah karena apa? Karena lebih mengutamakan yang wajib. Tapi waman sagalahu naflu anil fardi fahuwa mahrum. Siapa yang sibuk dengan perkara sunnah melalaikan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Ya. Kemudian ini kriteria wali Allah, ya. Dia sibuk dengan yang wajib. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hamba-Ku melakukan perkara-perkara yang sunnah sehingga aku mencintai. Ya. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Ini wali Allah nih. Ya, ciri-cirinya adalah mereka bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya definisi wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah mereka tidak takut dan tidak sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Man kana mu'minan lillahi taqiyya, man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliyyan. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah. Bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa ditabrak mobil nggak mati, atau yang bisa makan paku kaca, atau yang bisa berjalan di atas air. Nggak mesti. Wali Allah itu nggak mesti memiliki karomah,
bukan sebuah syarat. Bahkan kalau ada yang ngaku sebagai wali Allah tapi dia nggak sholat, itu berarti bukan wali Allah, pendusta. Itu wali syaitan. Idza ra'aita syakhsan yatir wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yakif ala hududi syar'i fa'lam annahu mustadrajun bid'ah. Jika kamu lihat ada orang bisa terbang atau berjalan di atas air padahal dia tidak berpegang teguh dengan Quran dan hadis, ketahuilah bahwa dia adalah ahlul bid'ah yang sedang diistidraj. Istidraj itu dimanjakan, dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Ya. Nah ini. Jadi, ayyuhal ikhwah, ini anjuran bagi kita untuk di samping melaksanakan sholat-sholat yang wajib, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan sholat-sholat yang sunnah. Perlombaan yang sesungguhnya ada dalam perkara yang sunnah. Ya, lebih-lebih sholat. Lebih-lebih sholat. Pernah dalam riwayat Muslim disebutkan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam bahwa suatu saat beliau ini menyiapkan air wudhu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat itu suka ya untuk membantu Nabi Sallallahu menyiapkan untuk Nabi. Sebagai ucapan terima kasih karena sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya sudah berbuat baik kepada Nabi. Nabi itu salah satu akhlaknya membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau ada yang berbuat baik kepada kita, balas. Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, balas. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat Rabi'ah, sal, mintalah. Ya, sampai jawab, sampai minta apa? Ya, Bapak bayangkan kalau misalkan raja atau presiden ngomong sama saya, sampai minta apa? Minta sepeda. Pak Jokowi kayaknya minta sepeda. Ya, minta jabatan. Begini kan, minta rumah, minta ya harta. Tapi sahabat Rabi'ah bukan dunia yang dia mengatakan apa? Cita-citanya luar biasa ketika ditanya, kamu minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta untuk bisa menemani wahai Nabi di surga. Ya, luar biasa. Awa ghairu dzalika. Ada enggak permintaan yang lain? Wada, enggak wahai Nabi, itu aja. Cita-citanya para sahabat luar biasa. Terus apa jawab Nabi? Fa inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu, cita-citamu ini dengan memperbanyak apa? Sujud. Maksudnya memperbanyak sujud apa? Sholat. Bukan sujud, toh tidur atau sujud. Ya, nah, maksudnya memperbanyak sholat. Yang diperbanyak sholat apanya? Sholat apa? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan nggak bisa diperbanyak. Ya, nggak bisa tambah bid'ah nanti malam. Wah, suruh memperbanyak sujud. Berarti sholat subuh jangan 2 rakaat, kurang mantap. Kalau sholat wajib nggak bisa ditambah-tambah. Yakni yang dimaksud di sini adalah sholat-sholat sunnah. Ya, maka jika kita ingin meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berdampingan, bertetangga dengan Nabi di surga, bisa mendapatkan rumah, istana rumah di surga, mari kita bersemangat untuk menjalankan sholat sunnah di samping yang wajib juga. Yang kedua, kiat untuk membangun istana rumah di surga adalah bangun rumah Allah di dunia. Rumah Allah maksudnya adalah masjid. Jadi kita punya andil untuk pembangunan masjid. Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah."
Ini hadisnya mutawatir. Apa hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Itu namanya hadis mutawatir, saking banyaknya. Ya, salah satu contohnya ini hadis, yaitu siapa, kata Nabi SAW, yang membangun masjid, tapi syaratnya adalah lillah, ikhlas karena Allah SWT. Ini syarat utama, sering ya. Tadi juga sholat tadi juga syaratnya apa? Lillah, untuk Allah. Ini juga bangun masjid lillah. Jadi bangun masjidnya bukan untuk pamer, bukan untuk biar nanti dipilih. Nah, kadang-kadang ada yang membangun masjid karena ada maunya. Ya, ada maunya. Pernah itu di tempat kita itu, ya, ada Jawa Timur. Ya, pas mau pemilihan bangun masjid, nyumbang, ya, nyumbang kubah, ada yang nyumbang semen, pasir, gitu. Ya, karena mau pemilihan. Ternyata kalah, jauh meneng. Ya, diminta lagi. Baik. Ya. Jadi ini syaratnya adalah siapa yang membangun masjid lillah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Balasannya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Karena al-jaza, ya, min jinsil amal. Ini kaidah. Balasan itu tergantung kepada amal. Ketika seorang hamba membangun rumah Allah di dunia, balasannya yang setimpal, yaitu Allah akan bangunkan istana rumah di, ya, surga. Ya, dan tentu balasan Allah lebih indah, lebih baik daripada apa yang kita lakukan, karena Allah Maha Pemurah. Maka ini ayo ikhwan rahimani wa rahmah, motivasi bagi kita semuanya untuk apa? Ya, membangun masjid. Terutama yang kaya-kaya, yang punya duit ya, daripada bingung kemana harus menyalurkan duitnya. Nih, ya, bangun masjid. Karena masjid itu adalah, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ahabbul biladi ilallah masajidullah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah masjid. Ya, dan Nabi bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waduh, Ustaz, bangun masjid gede, ya, modalnya, duitnya, ya, sedangkan kita apa? Uangnya pas-pasan. Kalau kita nggak bisa membangun secara utuh, setidaknya punya andil. Sekecil apapun andil kita dalam pembangunan masjid. Ya, alhamdulillah dalam riwayat yang lain Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi mengatakan, man bana masjidan lillah kamafhasi qatar aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walaupun sekecil tempat apa itu burung. Tahu ya, kalau burung yang bukan sangkar ya, kalau dia punya yang asli itu, ya, empat telur, ya, ya, kalau yang di pohon-pohon itu kan biasanya sekecil itu, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Artinya apa? Sekecil apapun andil kita dalam pembangunan masjid, ya, maka Allah akan membalasnya. Jangan pernah meremehkan suatu amal kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi, ya, syai'an. Jangan kamu meremehkan satu amal kebajikan sekecil apapun. Bisa jadi, ya, orang yang beramal kecil justru itu yang diterima sama Allah SWT. Bisa jadi orang yang nyumbang besar malah nggak diterima sama Allah. Mungkin dia cuma bantu, ya, 100.000, 200.000, justru diterima sama Allah. Bisa jadi karena dia ikhlas. Mungkin malah yang nyumbang 1 miliar bisa jadi nggak diterima.
Karena apa? Riya. Ya, maka kita jangan meremehkan ya andil kita dalam pembangunan masjid. Yang bisa 1 miliar, ya 1 miliar bagus tuh. Ya, yang nggak bisa bisanya 1 juta, alhamdulillah. Ya, lakukan. Ya, nggak bisa 1.100.000, lakukan. Nggak bisa dengan uang, tenaga. Ya, ikut-ikut kerja bakti ya. Ya, ibu-ibu nggak bisa kerja bakti. Ya, masakin apa rawon untuk ya untuk yang kerja bakti. Artinya apa? Semuanya bisa punya apa? Andil kontribusi ya dalam pembangunan masjid ini sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ya, ikhwan, kita harus punya semangat untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain, lakukan. Apa yang kita bisa lakukan. Jangan nunggu beramal itu entar aja kalau udah kaya. Ya, kalau nggak kaya-kaya nggak beramal dong. Gitu ya. Jangan menunggu. Khalid bin Maidan pernah menasihatkan, jika Allah membukakan pintu kebaikan untukmu, maka segeralah kamu lakukan. Karena kamu tidak pernah tahu kapan pintu itu akan terbuka lagi untuk. Ketika kita dikasih kesempatan sama Allah berbuat baik, lakukan. Jangan tunda-tunda, ntar aja, nanti aja, nggak usah. Segera. Karena kita nggak pernah tahu. Bisa jadi nanti apa? Ya, justru ditutup oleh Allah, nggak bisa melakukan lagi. Baik, yang ketiga, amalan agar kita bisa ya membangun rumah di surga adalah baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekhul Albani, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ya 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Surat Al-Ikhlas. Cuma berapa ayat itu? Anak-anak kita aja hafal ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat saja. Pendek aja. Ya, makanya biasanya kalau tarawih itu biar imamnya nggak panjang-panjang, orang bilangnya apa? Buaile. Maksudnya nggak usah panjang-panjang gitu. Ya, yang pendek-pendek aja. Saking pendeknya sholat ini, tapi subhanallah luar biasa keutamaan, luar biasa hasil. Ya, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan bangunkan untuknya istana rumah di surga. Kenapa demikian? Karena surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad ini mengandung tauhid. Makanya Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu ya sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, ketika ada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas, dia ngimami mesti surat Al-Ikhlas. Kalaupun membaca surat yang lainnya, dia tutup dengan surat Al-Ikhlas. Ya, sehingga hal itu ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, tanya sama dia, kenapa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas dan menutup? Kalaupun baca surat yang lain, selalu ditutup dengan surat. Apa yang menyebabkan dia? Dia mengatakan, ya, li'anna sifatur rahman wa ana uhib. Karena surat Al-Ikhlas itu ya mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Dan saya mencintainya. Apa kata Nabi selanjutnya? Sampaikan kepada sahabat tersebut kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia masuk surga.
Makanya ini faedah bagi kita, satu yaitu agar kita semangat membaca surat Al-Ikhlas ini. Ya, dan secara umum semangat bagi kita semuanya, motivasi bagi kita untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran semuanya memiliki keutamaan, cuma keutamaannya itu kan bertingkat-tingkat. Surat Al-Ikhlas tentu tidak sama dengan surat yang lainnya yang tidak memiliki keutamaan secara khusus. Ya, karena bertingkat-tingkat, seperti para nabi juga semuanya orang-orang mulia, tapi mereka bertingkat-tingkat. Ya, demikian juga surat-surat di dalam Al-Quran semuanya mulia, tapi bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, kemuliaannya itu bertingkat-tingkat. Ya, termasuk di antara surat Al-Ikhlas memiliki banyak keutamaan. Makanya kita sering Nabi SAW ketika sholat sunnah mesti dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sama satunya lagi Qul ya ayyuhal kafirun. Ada 4 ya, tempat di mana kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Satu, ketika sholat sunnah subuh. Yang kedua, sholat maghrib, ya, sesudah maghrib, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Kemudian yang ketiga, witir. Yang keempat, sholat sunnah setelah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Ya. Nah, ini 4 momen di mana kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Makanya 2 surat ini sangat agung sekali karena berisi tentang tauhid. Ya, terutama tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Anehnya, banyak orang hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ini dan selalu dibaca, tapi seringkali tidak mengamalkan. Lebih-lebih bulan Desember. Ya, hafal Qul huwallahu ahad. Tapi begitu ada bulan Desember tanggal 25 Natalan, ya, malah ikut Natal, ikut mengucapkan selamat Natal. Padahal dia sendiri membaca lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak dilahirkan. Allah itu esa. Ya. Nah, ini kan kontradiksi. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai katakan kepada orang-orang kafir. Karena banyak orang lupa juga dengan surat ini. Ya, malah mengatakan ahlul kitab jangan dibilang apa? Kafir. Bilang aja non muslim. Bilang aja warga negara Indonesia. Ya. Nah. Berarti ganti dong kuliah yang kafirnya. Kuliah non muslim. Ngawur. Nah, selanjutnya yang ke berapa ini? 10. Oh, 4. Ngetes, ngantuk guys. Ternyata ada yang ngantuk ternyata. Baik. Yang keempat, bersabar dan memuji Allah SWT ketika ya ada musibah. Ya, terutama musibah ditinggal mati sang buah hati. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi. Apabila ada seorang anak meninggal dunia, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, qabattum walada abdi, apakah kalian mengambil nyawa anak hambaku? Yaquluna na'am, iya. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, qabattum samarata fuadi, kalian mengambil nyawa buah hati hambaku? Mereka mengatakan iya. Famada qala abdi, terus apa yang dikatakan oleh hamba? Ya, yaqulun, malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan istirja. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa kata Allah? Fayaqulu ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi.
bangunkanlah untuk hambaku ini sebuah istana, rumah di surga, dan namailah rumahnya dengan rumah alhamd, pujian, karena dia selalu apa? Memuji Allah SWT. Bahkan dalam kondisi terkena musibah pun dia memuji Allah SWT. Ya, ini anjuran bagi kita agar kita apa? Sabar ketika mendapatkan pujian. Dan sabar lebih penting. Imam Ahmad mengatakan, Allah menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran 90 kali dalam Al-Quran. Saking pentingnya masalah sabar. Dan sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, perlu sabar. Termasuk sabar dalam ngaji ilmu agama, ini butuh sabar. Kalau enggak udah tolak-tolak jam aja. Ya, swing starting. Nah, sabar. Ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, maksiat, dosa. Apalagi kalau yang udah kecanduan, sabar. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada maksiat, dosa. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Sabar dalam menghadapi musibah. Dan musibah orang, ujian orang itu beda-beda. Ada yang diuji, ya, sakit. Ada yang diuji krisis ekonomi, ya, cari kerjaan susah, sekali buka usaha bangkrut, nggak laku, ya, daftar ditolak di mana-mana, sekali diterima langsung di PHK, misalkan, ya, diuji oleh Allah SWT. Ada yang diuji jomblo, nggak dapat jodoh. Ada yang diuji oleh Allah SWT, udah dapat istri, tapi istrinya, masya Allah, cerewetnya minta ampun. Ya, misalnya. Ada yang diuji oleh Allah, mungkin sudah punya istri, tapi nggak punya momongan. Ada yang dikasih momongan, nakalnya minta ampun. Jadi ujian Allah itu apa? Beda-beda. Beda-beda. Ada yang diuji oleh Allah punya anak, tapi kemudian meninggal. Ya, sayang-sayangnya masih ada yang sebagian itu yang sudah nunggu bertahun-tahun dikasih menikah. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak itu adalah fitrah, ya. Hanya aneh juga ada sebagian itu kemarin yang sempat viral itu, Child Free atau apa itu, orang nikah tapi nggak pengen punya anak. Ini bertentangan dengan agama kita yang menganjurkan salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah punya anak. Bahkan dianjurkan sama Nabi, suruh berlomba-lomba. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Carilah istri yang penyayang dan subur, calon banyak anak, karena saya berlomba-lomba memperbanyak umat saya. Ya, justru kita dianjurkan untuk banyak anak. Targetkan, ya, minimal 11 gitu. Biar punya timnas ke-11. Baik, intinya dari hadis ini adalah apa? Kita harus sabar dalam menghadapi ujian, cobaan. Termasuk yaitu ketika ada orang-orang yang kita cinta dipanggil oleh Allah, diambil oleh. Karena pada hakikatnya semua itu hanyalah titipan dari anak kita, istri kita, harta kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau ngambil, ya udah. Mau apa gitu? Ya, perhatikan kalimat inna lillahi. Kita semuanya ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, bayangkan ada orang misalkan ya, tukang parkir itu. Tukang parkir. Oh, yang datang mungkin mobil-mobil bagus, sepeda motor bagus. Ya. Ketika diambil sama pemiliknya, marah nggak tukang parkirnya? Ya, orang bukan punya dia. Malah dibayar. Ya. Kalau nggak dibayar, bercucu.
Baik, kita pun demikian. Pada hakikatnya kita apa? Semuanya itu adalah milik Allah SWT. Ketika Allah mau ngambil, ya sudah, itu milik Allah SWT. Mau gimana? Ya, baik. Selanjutnya, di antara amalan juga agar kita bisa membangun rumah di surga, meninggalkan berdusta walau kurang, walau bercanda. Sebagaimana kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana nasihan. Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun hanya bercanda. Dusta tetap dusta, yang itu merupakan dosa walaupun bercanda, nggak boleh. Apa ya istilah sekarang? Prank. Ya, nggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Dusta, apalagi bikin khawatir, panik orang, nggak boleh. La yahillu li muslimin an yurawiya akhahu. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menakut-nakuti saudara, membikin panik saudaranya, nggak boleh. Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu bihil qaum. Wailul lahu. Celaka orang yang cerita dengan dusta untuk membuat para pendengarnya tertawa. Celaka bagi dia. Apa istilahnya lawa, stand up comedy dan sebagainya. Yang tujuannya bikin orang tertawa, tapi dusta. Kalau nggak dusta nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kan mungkin ustaz juga kadang diselingi guyon. Asalkan tidak dusta nggak ada masalah. Tapi kalau bikin cerita-cerita ya fiktif, ya dusta, ini yang tidak diperkenankan. Yang tidak diperkenankan. Jadi tinggalkan kedustaan. Siapa yang meninggalkan kedustaan, maka Nabi SAW menjamin untuk kita rumah di surga. Demikian juga selanjutnya adalah meninggalkan segala bentuk debat kusir. Nah, ini penting nih. Ya, kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mirah wa in kana muhiqqa. Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga. Oh, di pinggir, di pinggir bukan emperan ya. Di pinggir atau kalau di pinggir pantai bagus ya. Ada rumah di pinggir pantai, pinggir laut. Ini tidak apa. Baik, saya menjamin sebuah rumah di pinggiran surga liman tarakal mirah, bagi orang yang meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqa, sekalipun dia benar. Walaupun benar tapi dia tinggalkan. Orang Jawa bilang sing waras malah. Kadang-kadang itu ya tidak semua perdebatan harus diladeni. Ada debat-debat yang nggak perlu untuk diladeni, yaitu yang nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, hanya menambah meruncingkan masalah aja, nggak usah. Habisin waktu. Ya, nah, termasuk debat-debat di sosial media, dunia persilatan, ya, di dunia media sosial. Banyak yang habisin waktu di dunia media sosial, bantah. Manfaatnya, ya, nggak ada manfaatnya. Habisin waktu, bikin capek, ya, dan yang paling berbahaya, bikin kesel hati, ya, dongkol malah dalam hati, ya, malah sholat malah nggak khusyuk dan sebagainya. Jadi tinggalkan debat-debat yang tidak ada faedahnya. Kalaupun itu masalah yang ya masih dalam ranah perselisihan para ulama, ya kita hadapi dengan apa? Ya, kalaupun debat, ya debat dengan cara yang baik. Tujuannya untuk mencari kebenaran, kedewasaan perlu. Ya, perhatikan para ulama dulu. Mereka berdebat, tapi bukan untuk mencari apa? Mencari kemenangan. Sekarang itu kan enggak. Gengsi dong, masa kalah. Saya mewakili salafi. Siapa yang bilang itu mewakili salafi? Ya, nggak ada yang mewakili.
Manhaj salaf tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada. Ini nggak ada yang mewakili itu nggak ada. Ya, itu individu orang. Ya, jadi karena bisa jadi kalau individu itu kan bisa jadi dianya yang mungkin kurang ilmunya, mungkin kurang menguasai cara berdebat dan sebagainya. Ya, oleh karenanya hindari perdebatan. Kalaupun itu masalah perselisihan yang bisa ditoleransi, kita hadapi dengan lapang dada. Lihat, Imam Syafi'i pernah debat sama seorang ulama, sahabatnya beliau juga, sahabat Imam Ahmad juga, Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Ini seorang pakar ahli fikih, pakar ahli hadis, pakar bahasa juga. Lengkap. Debat sama Imam Syafi'i tentang salah satu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, salah satu tentang iddah wanita itu 30 itu 3 apa? 3 kali haid ataukah 3 kali suci? Karena dalam bahasa Arab quru itu bisa memiliki 2 makna. Bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Nah, dalam ayat ini maknanya 3 kali suci atau 3 kali haid? Debat Imam Syafi'i sama Imam Abu Ubaid, masing-masing memiliki argumen. Imam Syafi'i membawakan hadis, membawakan bahasa Arab, syair. Imam Abu Ubaid juga nggak mau kalah. Dia juga orang pintar, alim ulama. Dia membawakan hadis, dia membawakan hadis. Ya, Imam Syafi'i awalnya mengatakan 3 kali haid. Imam Abu Ubaid mengatakan 3 kali suci. Setelah selesai debat, masing-masing ganti pendapat. Imam Syafi'i yang tadinya mengatakan 3 kali haid, setelah debat mengatakan yang benar 3 kali suci. Imam Abu Ubaid yang tadinya mengatakan 3 kali suci malah ganti, yang benar adalah 3 kali haid. Kenapa demikian? Karena ulama kita bukan cari menang-menangnya, tapi mencari yang benar. Banyak orang kalau debat itu butuh kesabaran. Kadang mungkin dia punya ilmu, tapi kalau nggak sabar, terbawa emosi, hilang sudah ilmunya. Pernah diceritakan bahwasanya Imam Ibnu Abdul Hadi, salah satu muridnya Syekhul Islam Taimiyah, beliau pernah debat sama salah seorang ahli, seorang masalah fikih juga, tapi terpancing nih emosi, akhirnya orang tersebut meludahi wajahnya Imam Ibnu Abdul Hadi. Coba kalau kita ini cakil meludah, kita diludahi, itu apa? Orang mungkin terpancing kan? Tapi subhanallah, apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abdul Hadi? Dia mengusap ludah yang di wajahnya tersebut, dan dia tetap pada argumentasi. Ini pendapat saya, mana dalil? Dan dia tak marah. Dan dia tidak marah. Ini yang perlu kita ilmu. Intinya jangan habiskan waktu kita untuk debat usir. Siapa yang menghabiskan waktunya untuk debat usir, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan. Yang terakhir, kiat agar Allah SWT membangunkan rumah di surga untuk kita adalah akhlak yang mulia. Nabi SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasunahu. Saya menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi, bagi orang yang baik akhlaknya. Bagi orang yang baik akhlaknya. Hasunahu. Ini akhlak yang baik ini sangat penting sekali, terutama bagi kita ikhwan akhwat yang udah ngaji, perhatikan apa? Akhlak. Sebagian orang itu kadang menganggap, atau sebagian teman menganggap,
Yang penting itu akidah, yang penting itu manhaj, akhlak nomor sekian. Ini nggak benar. Akhlak itu termasuk bagian dari akidah. Akhlak itu bagian dari manhaj salaf. Jadi salah kalau kemudian memisah-misahkan antara akidah dengan akhlak. Ini nggak bisa dipisahkan antara akhlak dengan akidah, itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita belajar akidah salaf, kalau kita belajar manhaj salaf, maka dalam berakhlak pun hendaknya apa? Ya, berakhlak salaf. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam ini total seluruhnya. Ya, ini penting. Jadi akhlak sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa ini sangat-sangat kita tekankan? Karena banyak ya sorotan kepada ya teman-teman yang bermanhaj salaf ini dari sisi apa? Akhlak. Ya, dari sisi akhlak. Maka kita setelah ngaji, mari perbaiki akhlak kita. Kita ngaji itu untuk memperbaiki diri kita. Innana yutlabul ilmu liyuttaqallah, kata Sufyan ats-Tsauri. Ya, sesungguhnya ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Tujuan kita belajar ilmu agama itu agar kita bertakwa kepada Allah SWT, memperbaiki diri kita. Salah satunya adalah dari sisi apa? Akhlak. Dan akhlak yang mulia terkumpul pada 3 hal. Siapa yang mempraktekkan 3 hal ini, maka insya Allah berarti dia memiliki akhlak yang baik. Ya, 3 hal ini dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak: badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik itu 1, badlun nada, suka bantu orang, membahagiakan orang, menyenangkan orang. Apa yang kita bisa bantu kepada orang lain, lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua adalah watarkul adha, tidak menyakiti orang lain. Jangan sampai kita suka menyakiti orang lain, terutama dengan lisan dan tangan, karena 2 ini yang paling banyak zalim kepada orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu tatkala orang-orang Islam lainnya ya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Lisan banyak dosanya itu. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Yang kedua tangan. Ya, suka ngambil harta orang, nempiling orang. Ya, dan yang paling banyak juga dosa tangan zaman sekarang, ya, suka nyetatus nyindir orang. Bikin status menyakiti orang, nyinyir, nyindir. Yang ketiga, wa talaqatul wajh. Apa? Murah senyum. Murah senyum. Ini akhlak yang baik. Tabassumu kali ahi kalaka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah saudara. Nah, kita kalau ketemu sama orang, ya, salam, nyapa, senyum, itu akhlak yang baik. Jangan semakin kita belajar ilmu agama, sangar, ya, bertaring, ya, justru malah murah senyum, ramah, ya, walaupun jenggotnya 1 meter, nggak masalah. Yang penting senyumannya, tetap senyum, ya, tetap senyum, ramah sama orang, sehingga kita menampakkan kepada orang itu, ya, walaupun jenggotnya lebat tapi orangnya baik, gitu. Ya, ini penting, masalah akhlak ini sangat penting sekali. Maka jangan pelit untuk senyum, ya, karena gigi bukan aurat. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengamalkannya.
Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup. Udah, ini ada. Siapa yang bisa menyebutkan tadi amalan-amalan yang bisa amalan-amalan kiat-kiat membangun rumah di surga? Ini ada hadiah dari panitia. Coba. Nah, sholat sunnah 12 rakaat terus. Iya lah, cuma satu. Cuma satu ya dapat setengah halaman. Bangun rumah Allah ya, di masjid ya. Nah, terus surat Al-Ikhlas 10 kali. Nah, apa? Bersabar. Nah, ya, tinggalkan dusta. Nah, tinggalkan debat. Nah, akhlak ya, masya Allah. Nah, kalau tambah ya, cepat. Baik, satu lagi. Siapa yang bertanya? Ya. Baik, pokoknya dapat hadiah dulu. Ya, baik. Memiliki rumah, punya rumah, tentu itu adalah suatu impian ya. Karena memang itu suatu kebutuhan bagi kita, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Cuma haruskah seorang itu beli rumah? Beda loh, punya rumah itu nggak mesti beli, ya nggak mesti beli, ya bisa lah ngontrak dulu, bisa numpang di rumah mertua dulu, ya yang penting dia punya tempat tinggal ya. Artinya bukan sesuatu yang darurat. Kalau kemudian kita itu apa? Ya, beli rumah kalau kita belum mampu. Artinya jangan nekat untuk kredit di bank misalkan atau ya pinjam di bank ya. Karena itu bukan darurat sama sekali. Ya, yang bisa kita lakukan kalau memang belum mampu apa? Kontrak dulu, kemudian kerja, nabung, ya banyak doa kepada Allah SWT, hemat, ojo jor-joran, ya. Nah sambil nanti apa? Ya nyicil pembangunan sedikit demi sedikit, ya. Nah, makanya tadi juga perlu dievaluasi, ya. Kalau tadi misalkan biaya pendidikan anak mahal, ya. Kalau memang nggak mampu yang mahal, ya cari yang murah. Pendidikan itu kan beda-beda. Ada yang sebagian sekolah mungkin memang mahal, ada apalagi di daerah Jabodetabek ini yang mahal banyak.
Tapi ada juga mungkin yang murah, ya. Bahkan sebagian pondok juga ada yang gratis. Artinya sesuaikan dengan apa kondisi dan kemampuan kita. Kita nggak bisa kok menjelek-jelekan. Oh ini mahal, ini. Nah, ibaratkan seperti orang misalnya mau bepergian, ya. Ada yang naik pesawat ya mahal, ada yang naik bis, ada yang. Jadi maksudnya apa? Itu kan cuma fasilitas saja. Masalah fasilitas yang paling penting adalah bagaimana isi pendidikan, ya isi pendidikannya. Selama yang diajarkan adalah Quran, hadis, kita masalah. Ya, cuma semuanya tentu ada plus minusnya masing-masing. Ya, plus minusnya masing-masing. Intinya kalau untuk ya masalah beli itu kan sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita belum mampu, ya sabar. Ya, jangan nekat kemudian pinjam di bank atau kredit yang kita nanti malah terbebani, mendingan nabung terlebih dahulu. Ya, bahkan saya pun tidak menyarankan ya kalau kemudian hutang. Ya, hutang. Karena hutang itu kalau memang kita betul-betul butuh sekali karena itu beban. Hutang itu beban. Jadi kalau memang cara yang paling bagus itu nabung dulu, ngontrak misalkan kalau memang belum mampu, sambil nabung, hidup hemat, ya kalau nanti ada ya dicicil sedikit demi sedikit, dapat tanahnya dulu, ya nanti pondasinya, ya Bismillah, insyaallah, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.